Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Bersama saya Abdurrahim Gule, mahasiswa Universitas Nias, program studi pendidikan matematika. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar materi statistika. Materi statistika yang akan kita pelajari pada kelas 8 ini merupakan lanjutan materi statistika yang sudah pernah dipelajari pada kelas 7 sebelumnya loh. Jadi, pada kelas 8 ini kita akan memperdalam materi statistika. Nah, supaya adik-adik paham apa itu materi statistika, ikuti terus video pembelajarannya ya. Materi statistika ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, menganalisis data. Yang kedua, menentukan rata-rata atau mean. Yang ketiga, menentukan median dan modus. Dan yang keempat, menentukan ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membuat prediksi dari distribusi data yang diberikan. Adik-adik tentunya masih ingat kan bahwa materi statistika ini pernah disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkar. Dari keempat gambar di samping adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca data, menganalisis data, dan membuat prediksi terhadap suatu data. Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dulu dari diagram batang. Gambar diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan mulai dari minggu pertama sampai minggu kelima. Kita baca sama-sama ya. Pada minggu pertama, hasil tangkapan ikan sebanyak 3 ton atau setara dengan 3.000 kg. Pada minggu kedua, hasil tangkapan ikan sebanyak 3,5 ton atau setara dengan 3.500 kg. Pada minggu ketiga, hasil tangkapan ikan sebanyak 4,5 ton atau setara dengan 4.500 kg. Pada minggu keempat, hasil tangkapan ikan sebanyak 3 ton atau setara dengan 3.000 kg. Dan pada minggu kelima, hasil tangkapan ikan sebanyak 2,5 ton atau setara dengan 2.500 kg. Dari diagram batang di samping adik-adik, pertanyaannya, minggu berapakah hasil tangkapan ikan terbanyak? Untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik, kita hanya cukup membaca data dari diagram batang di samping ya. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil tangkapan ikan terbanyak terjadi pada minggu ketiga dengan jumlah ikan sebanyak 4,5 ton atau 4.500 kg. Sangat mudah kan untuk menjawabnya? Dari diagram batang di samping,
Berapakah selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan tangkapan ikan sedikit? Untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik tidak cukup ketika kita hanya membaca data saja ya. Melainkan kita juga harus menganalisis atau mencari tahu informasi dari diagram batang di samping. Tadi sudah kita ketahui bahwa tangkapan ikan terbanyak terjadi pada minggu ketiga dengan jumlah ikan sebanyak 4,5 ton atau setara dengan 4.500 kg. Sekarang kita cari tahu tangkapan ikan sedikit. Nah, dapat kita lihat tangkapan ikan sedikitnya terjadi pada minggu kelima dengan jumlah ikan sebanyak 2,5 ton atau setara dengan 2.500 kg. Setelah kita mencari tahu tangkapan ikan sedikit, sekarang hasil terbanyak dikurangi dengan hasil sedikit. Hasil terbanyaknya tadi berapa? Yaitu 4.500 kg. Dikurangi dengan hasil sedikitnya yaitu 2.500 kg. Sehingga memperoleh hasil yaitu 2.000 kg. Jadi selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan tangkapan ikan sedikit yaitu 2.000 kg. Bisa dipahami kan? Kita lanjut ya adik-adik. Sekarang kita akan membahas data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Mari kita memperhatikan gambar diagram garis di samping. Gambar diagram garis di samping menunjukkan banyaknya data siswa SD Tunas mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Sedangkan banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat kita simpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan siswa perempuan pada tahun 2019? Untuk menjawab soal ini adik-adik, tidak cukup ketika kita hanya membaca dan menganalisis data saja ya. Karena pada soal ini kita diminta untuk membuat prediksi atau kesimpulan pada data di samping. Kita jawab ya adik-adik. Pertama-tama dulu kita cari tahu dulu banyaknya jumlah siswa perempuan pada tahun 2017. Dia katakan tadi bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Adik-adik, 55% sama halnya dengan 55/100. Sekarang kita analisis data diagram garis di samping. Nah, setelah kita menganalisis data diagram garis di samping adik-adik, dapat kita peroleh bahwa jumlah siswa perempuan pada tahun 2017 adalah 118 orang. Sehingga 55% per 100 dikali 118 orang. 118 orangnya dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan siswa pada tahun 2017. Jadi, banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 yaitu 64 orang siswa. Setelah kita mengetahui jumlah siswa perempuan pada tahun 2017, sekarang kita akan mencari tahu jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Supaya kita dapat menyimpulkan apakah banyaknya siswa perempuan 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Lanjut ya. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 40% dari total keseluruhan siswa pada tahun tersebut. Adik-adik, 40% sama halnya dengan 40/100. Sekarang kita analisis data diagram garis di samping. Dapat kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa pada tahun 2019 adalah 133 orang siswa. Jadi
40/100 dikali 133. 133-nya dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan siswa pada tahun 2019. Sehingga memperoleh hasil yaitu 53 orang siswa. Jadi, banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah 53 orang siswa. Setelah kita memperoleh informasi dari hasil analisis yang telah kita lakukan, sekarang kita bisa menyimpulkan apakah banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Benar ya, karena jumlah siswa perempuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 64 orang, sedangkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 53 orang siswa. Jadi, kesimpulannya, jumlah siswa perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut lagi adik-adik. Setelah kita membahas data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, sekarang kita akan membahas juga data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut penjelasannya. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Greta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan data lainnya. Pertanyaannya, jika Greta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Greta masih mencukupi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita diminta untuk memperkirakan atau memprediksi apakah kapasitas flash disk milik Greta cukup untuk ditambahkan file baru dengan kapasitas 700 MB. Untuk menjawabnya gimana? Tentunya tidak cukup dengan membaca atau menebak ya. Kita harus memprediksi berdasarkan hasil analisis informasi dari diagram lingkaran di samping. Karena Reta ingin menambahkan file baru, maka kita cek dulu kapasitas yang masih tersedia dari flash disknya. Jika kita lihat dari diagram lingkaran di samping, bagian yang masih kosong ada 10% dari kapasitas flash disk keseluruhan. Berarti sisa kapasitas flash disk milik Greta adalah 10%. 10% sama halnya dengan 10/100. Nah, 10/100 dikali 4000. 4000-nya dari mana? Yaitu dari kapasitas flash disk keseluruhan. Sehingga kapasitas yang tersedia yaitu 400 MB. Padahal Reta ingin menambahkan file baru dengan kapasitas 700 MB. Berarti tidak cukup ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, flash disk milik Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 700 MB. Setelah kita mempelajari data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari juga data yang disajikan dalam bentuk tabel. Berikut penjelasannya ya adik-adik, silakan disimak ya. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Greta. Sisa kapasitas flash disk yang kosong adalah 400 MB. Greta ingin menambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi, Greta hanya ingin menghapus file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Greta untuk menambahkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memprediksi ya, apakah kira-kira file baru yang berkapasitas 750 MB mampu dimuatkan di dalam flash disk milik Greta. Kita jawab ya,
Di sini kapasitas yang tersedia yaitu 400 MB. Data yang mau dimasukin 750 MB. Berarti kurang 350 MB dong. Nah, katanya tadi dia rela ingin menghapus 3 album musiknya. Kita analisis lagi ya. Kira-kira album mana saja yang bisa dihapus supaya mencukupi 350 MB. Nah, supaya mencukupi, kita hapus aja album yang ukurannya besar, yaitu album C, E, dan F. Album C yaitu jumlahnya 125 MB, album E 152 MB, album F 95 MB. Jadi kita tambahkan 125 ditambah 152 ditambah 95 sehingga totalnya yaitu 372. Jadi kesimpulannya adik-adik, Reta bisa memasukin file baru yang berkapasitas 750 MB dengan syarat menghapus album C, E, dan F. Sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik paham bagaimana cara membaca data, menganalisis data, dan membuat prediksi terhadap suatu data. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.